Kalau kalau itu bayangkan, saya malah bilang kalau 1 tahun itu terlalu ringan gitu. Iya sih. Bagi saya ini masalah harga diri perempuan gitu loh. Hai, welcome back again to Bincang Silo. Masih bersama saya Cynthia Fadila Rahmi yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, di podcast kali ini nih kita akan sharing ilmu dan membahas tentang salah satu aturan yang baru aja diresmiin nih. Pasti teman-teman tahu dong tentang KUHP baru. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu aturan tentang perzinaan dan kohabitasi atau biasa disebut dengan kumpul kebo. Nah, sebenarnya dari aturan ini apakah negara itu akan mengurusi privasi kita atau memang masyarakat aja yang belum ada batasan-batasan yang masyarakat tuh belum mengetahui itu tuh. Nah, tentunya saya nggak akan sendiri, saya akan bersama 2 partner saya yang tentunya beliau-beliau ini yang akan sharing ilmu kepada teman-teman semuanya. Langsung aja kita sambut Mas Muhammad Nurlaili dan Mas Muhammad Antariksa. Halo Mas semuanya. Ini tenaganya, tenaganya. Iya, semangat Mas. Tenaganya mana? Agak lemes ya. Ini adalah grand podcast saya bersama managing partner kantor kami yaitu Mas Muhammad Nurlaili. Iya kan Mas Muhammad? Ya, oke. Ya, pertama grogi saya. Padahal beliau adalah orang pertama kali yang muncul di podcast. Yang muncul di podcast tuh. Founder podcastnya tuh ya Mas Nurlaili gitu. Apa aja tak founderin loh. Oke nih Mas semuanya sehat Mas? Alhamdulillah. Oke. Nah, kali ini nih Mas kita akan membahas tentang aturan perzinaan itu ya Mas, atau kumpul kebo yang lagi ramai banget nih dibahas di media sosial. Nah, ini pertanyaan pertama nih sebelum masuk ke pembahasan. Sebenarnya apa sih Mas yang bedain tentang peraturan kumpul kebo yang di KUHP lama sama KUHP baru? Beliau paling tua dulu. Ya. Waduh, aku sinau. Oke, nggak usah dikat, nggak apa-apa. Aku belum belajar masalah itu. Jadi jujur aja ya Pak ya, teman-teman, saya memang nggak begitu mengikuti ya pidana karena basically saya juga hukum bisnis ya dan hukum perdata. Tetapi saya sekilas beberapa kali memang membaca ya beberapa isu yang rame terkait dengan disahkannya KUHP yang baru ini ya. Jadi sebenarnya ada perluasan makna ya di situ. Jadi kalau kumpul kebo yang lama itu kan pas dalam pasal 284 KUH pidana ya kalau nggak salah itu hanya mengikat masalah rumah tangga ya. Jadi kalau syarat mutlaknya itu kalau salah satu pihak itu kan harus menikah ya. Menikah, kemudian satunya nggak menikah nggak apa-apa, tapi salah satunya itu harus terikat sama perkawinan, dan yang mana ketika terikat perkawinan itu akan berdampak kepada rusaknya rumah tangga itu jadi syarat gitu kan. Yeah. Nah, cuman kemudian di dalam KUHP yang baru ini diperluas lagi kalau nggak salah, mungkin nanti bisa dibaca bahwa dia tidak hanya mengikat kepada pasangan yang sudah menikah, tetapi juga mengikat kepada pasangan yang belum menikah. Saya kira seperti itu. Jadi ini yang rame ya, dan sempat saya kemarin dapat lentingan ini sudah baru disahkan kemarin, sudah masuk di gugatan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah. Itu kita pantau ya. Ya ada alasan pro kontranya gitu. Tapi sebenarnya tanpa itu pun negara kita sudah masuk ya Mas ya. Yeah. Dengan undang-undang TPKS kemarin ya, sebelum disahkannya itu. Jadi yaitu perluasan delik sih Mas, delik pidana ya, delik material saya kira, bahwa KUHP yang baru ini saya kira lebih mengakomodir budaya Indonesia, gitu aja. Oke, jadi memperluas makna aja ya Mas di KUHP baru ini. Iya, memperluas makna, dan saya kira sudah memasukkan unsur moralitas yang lebih tajam ya di dalam KUHP yang baru ini, apalagi konsep dasar Pancasila kita kan ada nilai moralitas dan nilai keagamaan di situ, sila pertama ya. Jadi ya saya sih termasuk aku bingung sih, termasuk yang sebenarnya termasuk yang mendukung juga gitu. Tapi ya itu tergantung ya pandangan mana, pandangan akademis atau pandangan
formil ya. Kalau pandangan agamis ya mesti sangat mendukung karena kaitan dengan moralitas gitu. Tapi kalau pandangan hak dan kewajiban ya pasti ada pro kontra di situ. Kalau saya lebih mensorot ini dari pandangan agamis saja gitu. Oke. Kalau menurut Mas Antariksa gimana? Ya, hampir mirip lah ya sama beliau ini ya. Sama kalau kita nih ternyata bukan orang pidana sih sebenarnya ya. Cuman kita melihat fenomena di masyarakat aja. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang pasal perzinahan ini, ya ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Di KUHP dulu pun udah diatur. Cuman kan bedanya masalah ada satu yaitu tentang yang belum nikah. Ya fokusnya kan yang belum menikah tuh ternyata bisa dilaporkan. Nah itu kan yang bikin rame ya di masyarakat. Iya. Terutama tentang fenomena yang kita tahu sekarang sudah ya namanya sudah bergeser ya moralitas kita itu ke semakin modern, semakin juga banyak pelanggaran-pelanggaran moral yang kita tahu ya banyak sekarang pasangan-pasangan yang menjalani hidup kumpul kebo dan mereka sekarang dengan adanya pasal ini ya bahasanya terancam. Nah, ya yang membedakan itu sebenarnya prinsipnya hanya di situ. Tapi kalau berbicara perzinahan yang sebelumnya itu hanya yang sudah menikah kan. Kalau itu udah memang standar lah ya. Cuman yang uniknya kan sekarang di sini ya ini seperti Mas Nur sampaikan tadi ini adalah mengakomodir moral yang hidup di masyarakat. Jadi kalau dulu kan KUHP kita basisnya adalah hukum Belanda. Nah, ketika hukum Belanda ini diterapkan di Indonesia, ya pasti ada hal-hal yang tidak diakomodir di dalam hukum Belanda. Yaitu apa? Bagi orang Barat yang dinamakan zina adalah ketika dia statusnya suami dan istri orang gitu. Tapi ketika di dalam Indonesia yang namanya zina itu adalah tentang berhubungan yang tidak terikat perkawinan. Nah, di situ kan ada disparitas pemahaman ya antara orang Indonesia dengan Barat, sedangkan kita memahami dengan aturan Barat. Nah, makanya jadi ini kami menyambut baik sih kalau untuk adanya pasal di KUHP yang baru ini. Oke. Jadi ya garis besarnya itu perbedaannya itu ya di menyesuaikan dengan aturan yang ada di Indonesia ini dari segi zina itu tadi ya, deskripsi zina itu tadi. Nah, ada ketakutan ketakutan di masyarakat itu terkait dengan ya yang nggak nikah tuh bisa digerebek. Nah, masalah menggerebek ini, apakah kalau dari aturan ini, apakah kayak Satpol PP atau pihak-pihak ormas itu bisa ngerebek hotel gitu? Saya kira kalau gerebek itu udah sebelum ini pun juga bisa kan sebenarnya. Iya. Iya nggak sih? Iya sih. Jadi yang dikhawatirkan itu kan sebenarnya bukan itunya ya Mbak ya. Menurut saya ya. Yang sangat dikhawatirkan itu kan sebenarnya pelaku usaha hotel kan. Iya. Iya kan? Betul, pelaku usaha hotel yang notabene ya saya nggak mau bicara terlalu detail ya, takutnya nanti malah jadi rame juga kan. sebenarnya bukan menggerebeknya sebenarnya. Apakah ketika terjadi masalah seperti ini pihak hotel itu bisa dikenakan sanksi atau enggak gitu. Tapi kalau masalah gerebek itu ya itu hal yang tanpa ada undang-undang yang baru pun juga bisa digerebek gitu. Cuman yang paling diketahui adalah delik ini adalah delik pidana aduan absolut gitu. Jadi sebenarnya kalau secara aturan itu ya nggak bisa asal gerebek, polisi pun juga nggak bisa asal gerebek gitu. Dan nggak bisa diproses gitu. Malah kalau dulu kan kalau istri digerebek oke lah, kalau yang gerebek bareng dengan yang berhak mengadu ya itu boleh oke gitu. Tapi kalau yang gerebek tidak berkaitan dengan itu ya mungkin itu bisa jadi dipersalahkan juga karena kalau dari sifatnya saya pikir tadi saya baca-baca sebelum podcast ini karena saya diminta tadi oleh tim itu kan untuk baca gitu, saya lihat ini deliknya delik aduan absolut. Jadi siapa yang boleh mempermasalahkan ya orang yang memang punya kepentingan di situ. Kecuali ada pasal lagi kalau nggak salah. Yang satunya itu yang bisa ancamannya lebih tinggi itu ya Mas ya. Ya yang mengganggu masyarakat sekitar itu. Ya. Yang itu boleh itu. Tapi kalau yang kaitan dengan konteks perzinahan ini, saya kira itu delik absolut murni gitu. Karena ada dua pasal Mbak sebenarnya dalam KUHP baru itu. Yang satunya kalau ini kan ancaman pidananya cuma 1 tahun kalau nggak salah ya. Yang satunya kan ada yang lebih dari 5 tahun atau berapa itu yang dia memang sampai mengganggu masyarakat. Mengganggu masyarakat dan sebagainya itu. Nah itu bisa. Nah kalau yang mengganggu masyarakat itu takarannya apa Mas? Takaran dia bisa dikatakan dia mengganggu masyarakat.
Misalnya kayak pesta seks, Oh ya. misalnya, kemudian nggak apa-apa kalau usah disensor, vulgar aja nggak apa-apa. Misalnya itu kan, terus itu kan tempat perjudian, tempat-tempat permaksiatan, prostitusi, dia sebagai tempat yang memang menyediakan kegiatan itu kan sekarang udah bisa dieksekusi. Kalau dulu kan enggak ya. Yang bisa dulu kan kaitan dengan subjeknya kan. Kalau sekarang kan itu mengganggu tempat-tempat hiburan malam seperti itu kan semua bisa dipermasalahkan ketika masyarakat lingkungan kita merasa terganggu kan. Oh iya. Kalau klub-klub gitu Mas berarti bisa ya untuk seandainya klub-klub itu mengganggu masyarakat sekitar, mungkin? Sepak bola? Enggak, klub-klub dugem. Oh, klub dugem. Oh, kalau itu belum tentu bisa, Mbak. Bukan saya membela klub ya. Bukan saya membela klub, tapi kan ini konteksnya adalah hubungan seksual kan. Apakah di tempat klub itu ada hubungan seksual kan persoalan situ. Oh iya, iya. Ya, jadi kan kalau klub itu kan objeknya kan bukan seksualitas, tapi objeknya adalah apa namanya? Minumannya misalnya. Kalau minuman kan miras kan udah ada peraturan daerahnya kan. Ya. Kemudian atau peraturan presidennya ya kalau nggak salah ada investasinya kan itu. Penanaman modal dan sebagainya, modal lokal itu kan ada tuh. Sepanjang kalau klub itu punya izin, ya oke. Tapi kalau klub memang terselubung dan di situ memang kaitan prostitusi, bisa. Jadi yang perlu digarisbawahi yang untuk mengganggu masyarakat tuh mengganggu dalam kaitan seksualitas tadi ya Mas ya. Nah, kalau misalnya ini menyebar kemana-mana ya Mas. Misal umpama ada kos yang memang ada ketentuan bebas. Nah itu kan jadi keluar masuk. Karena dia bebas ya berarti keluar masuk laki perempuan tuh kan itu nggak bermasalah. Kecuali dia kos syariah. Nah ternyata ada tetangga yang ngerasa nggak enak banget dilihat cowok sama cewek belum ini tapi masuk di itu bisa dilaporkan berarti? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Karena kan deliknya absolut tadi. Oh karena meskipun masyarakat merasa terganggu berarti? Yang terganggunya tadi kan objek seksualitasnya. Oh. Seandainya dia di kamar itu tidak dikunci, kemudian dia melakukan itu secara terbuka di dalam kamar, masyarakat terganggu ya di situ masuknya. Tapi kalau cuma sekedar masuk aja kayak tadi ya keluar masuk, ya unsur delik aduannya itu tetap menjadi primer di sini. Jadi yang ya masyarakat di sini nggak bisa ngadu, tapi siapa namanya yang orang dirugikan itu. Ya misal dia belum menikah berarti orang tuanya yang boleh mengadu. Oh, iya, Jadi perluasannya itu sekarang. Jadi yang boleh ngadu itu kalau nggak salah itu kalau dulu kan cuma suami istri pasangan kan. Sekarang anaknya tuh bisa ngadu kok. Ya. Oh ya ketika ngeliat bapaknya. Iya, sekarang anaknya ngadu. Orang tuanya sekarang juga bisa ngadu. Boleh. Jadi kalau lihat anaknya itu digondol sama orang lain gitu, berarti kan nggak bisa ya? Iya. Itu bisa diadukan. Jadi kan karena itu masalah yang luar biasa ya. Sebelum ada undang-undang TPKS itu kan banyak yang notabene yang paling banyak itu kan perempuan ya, yang kalau dalam bahasa Jawa itu hamidun gitu. Iya nggak sih? Itu bahasa saya sih. Hamil duluan itu kan jadi masalah keresahan sendiri. Ya notabene pada waktu itu kan pidana kita nggak bisa mengakomodir yang dituduhkan kan perempuan gitu. Walaupun dalam konteks itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang Pak Mahfud MD itu ya, yang kaitan dengan Majita Mukhtar kalau nggak salah itu akhirnya kan dapat anaknya yang diperjuangkan di situ gitu. Tapi ibunya kan enggak kan gitu. Nah, kemudian kan banyak tuh kondisi-kondisi itu. Aku belum baca memori Fantulechtingnya KUH pidana ini sih gitu. Tapi kalau saya sih kayaknya menduganya itu gitu dan banyak korban. Nah, salah satu cara melindungi anaknya dan sebagainya ya harus seperti itu. Apalagi sekarang pergaulan itu kan luar biasa ya gitu. Betul. Kalau ditanya setuju tidak sih saya lebih ke condong ke setuju ya gitu. Tapi mungkin Mas Andrea punya pandangan lain sih. Nggak mau dihujat, saya setuju. Setuju ya, karena emang ini tuh bikin pro kontra banget di masyarakat. Jadi kayak nggak yang kontra, saya butuh ini sebenarnya. Kalau bisa ada orang yang kontra itu dihadirin ke sini. Kita diskusi karena kita kalau bedah pikirannya kok bisa kontra itu gimana? Yang kontra lagi pergi soalnya. Oh iya, yang harusnya kita mendatangkan yang kontra. Karena kan patut dipertanyakan gitu loh. Kalau sampai kontra. Yang kontra itu namanya Mas Alis Nursyita Ismawannya. Karena ini hari pertama mereka terbit aturan ini. Langsung pergi dia. Jadi kalau saya sih paham juga sih yang kontra seperti apa kalau ditanya ya, karena kalau kondisi seperti itu kan sebenarnya tidak ada unsur kerugiannya. Ya. Jadi
kontra itu kan melihat sesuatu dari segi pragmatisme sebenarnya. Jadi ini kan masalah privat toh, gitu kan. Masalah privat, ya unsur kerugiannya di mana gitu. Iya. Kan mau sama mau gitu kan. Iya, Dan betul. bentuk kerugiannya apa? Toh kamu juga mau menyerahkan dirimu ke aku juga ini kan. Nah itu kan karena pahamnya udah beda. Jadi kalau dalam konsep hukum itu kan ada paham barat misalnya ya, ada paham timur gitu kan. Nah itu juga udah beda. Paham yang sifatnya adalah apa sih namanya kalau kebutuhan privasi itu di atas segala-galanya itu apa namanya? Liberalisme bukan? Individualistik ya? Iya liberal mas. Liberalisme. Jadi kebebasan dia kebebasan. itu Nah itu pahamnya beda. Tapi kan di samping itu ada loh kepentingan negara di situ mengatur gitu. Jadi saya yakin si putusan MK kayaknya bakal mempertahankan pasal ini gitu karena pidana ini kan sebenarnya oke lah dia ranah privat gitu kan. Tetapi karena ada kepentingan negara ini harus ditarik kan kepentingan negara untuk mengatur bagaimana masyarakatnya itu supaya tetap kondusif dan ada nilai-nilai agama di situ gitu. Jadi saya yakin putusan MK yang kaitan ini kayaknya ditolak. Harusnya sih ya. Iya betul sih. Karena ini kan masalah yang sudah lama dan ini jawabannya kan gitu. Ya generasi muda kita kan nanti kalau misalnya memang ini aturan tidak kencang di situ ya lama-lama orang sekarang itu kalau nggak salah itu living together itu jadi hal yang ngetren. Kalau dulu kan malu ya. Ya. Iya kan? Iya kan? Sekarang tuh orang di TikTok tuh ini mas, living together terus bertengkar sama pacar itu bisa di-sharing di TikTok, bisa di-share cerita. Iya kan? Habis hidup sama pacarku terus putus. Iya kan? Itu dia. Itu kan ya itu bisa bahkan ya influencer itu kan yang notabene kan akhirnya ngikut kan. Terdistrap kan. Nah, negara ini kan harus hadir untuk membatasi itu gitu. Kalau itu bayangkan, saya malah bilang kalau 1 tahun itu terlalu ringan gitu. Iya sih. Bagi saya ini masalah harga diri perempuan gitu loh. Ya oke lah dia terjerumus tapi kan dia tertipu daya gitu loh. Iya. Saya lebih mendorong untuk kalau bisa ditingkatkan pidananya karena saya punya anak perempuan soalnya. Jadi masalah yang ini ya, yang memang yang saya kontra tadi ya, yang kontra ini ya, yang kontra ini kan merasa hak privasi ya, itu ibaratnya kayak kasarnya gini, ngapain sih negara tuh ngatur-ngatur privasi gua kan kayak gitu kan kasarnya, orang-orang yang liberal itu berpikirnya seperti itu. Nah, cuman karena podcast saya sebelumnya saya dihujat ya kan, cuman kali ini saya berani siap dihujat kalau ada yang kontra gitu. Karena apa? Karena ini kita bicara dalam ranah praktisnya, ranah praktisnya itu adalah sering yang menjadi korban itu adalah perempuan dan gak ada solusinya. Iya betul. Ya kan? Sekarang ini ada solusinya. Nah, kalau berbicara perzinahan, apa korbannya laki-laki itu? Kan jarang ada yang jadi korban perzinahan si laki-laki gitu loh. Nah, selalu yang jadi korban itu kan perempuan. Nah, ketika kita di ranah praktis mau mencari terobosan untuk menjerat laki-lakinya, ya kita kesulitan ketika tidak ada aturannya. Nah, sekarang kita sambut nih, ada perlindungan buat korban yang notabene ini sebenarnya kalau kita lihat dari garis dari sudut pandang yang lebih luas, ini sebenarnya pasal buat melindungi perempuan loh. Nggak ada yang melindungi laki-laki. Saya rasa yang jadi korban perzinahan laki-laki pasti ada lah ya, cuman nggak banyak gitu loh. Paling banyak kan jadi korban si perempuan. Nah, makanya kalau sekarang udah ada normanya, ini ya kita harus jalankan. Kenapa? Karena ya ini membentengi juga moralitas bangsa kita. Kalau misalnya, ya anggaplah sejauh ini sebelum ada pasal ini, kan kita bisa dikatakan sering ada paradigma di masyarakat yang memahami bahwa ya itu kalau suka sama mau nggak bisa dipidana. Kan sering kayak gitu ya kita dengar ya. Kalau suka sama suka nggak bisa dipidana. Iya, dengan adanya ini suka sama suka bisa dipidana, cuman kan dengan catatan. Nah, di dalam pasal itu yang melapor itu adalah si orang dari pasangannya, kemudian pasangan sahnya ya, kemudian sama orang tua atau anaknya. Nah, di sini kalau kita lihat dari pemaknaan kenapa sih orang tuanya boleh ngelapor, pasti di sini ada unsur kerugian, kerugian kehormatan. Ya kan, artinya kalau masyarakat aja menilai bahwa ini dilaporkan ada perzinahan tuh nggak bisa. Kenapa? Karena kehormatannya ini yang melekat adalah yang dilanggar adalah kehormatan orang tuanya, kehormatan si anaknya. Makanya si orang tua diberikan hak untuk melapor. Nah, makanya ini kan sangat bagus maknanya di sini. Bukan untuk kita pasal untuk menjerat semua orang yang melakukan perzinahan, enggak juga, karena dibatasi tadi delik absolut.
aduannya absolut tuh. Jadi kita nggak bisa juga nyerang rumah orang. Wah, ini kayaknya kita mau serang nih rumah sana gitu. Dengan pasal perzinahan nggak bisa juga gitu. Makanya ini kan memberikan suatu hak pada orang tua untuk melindungi anaknya. Nah, makanya kalau kita ngelihat dengan kacamata kuda ya, ini hak urusan badan saya gitu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi maknanya, ini bagus banget pasalnya. Ya. Ya sebenarnya ini tuh untuk melindungi kita semua perempuan sih. Kalau kita kan kalau kemarin kan kita udah terhasut laki-laki, kita rugi, kita masih mau lapor tuh susah. Nah sekarang kita bilang aja ke ibu aku udah terjerumus, dilaporkan ibu kan bisa. Oke gitu. Nah terus Mas, kalau misalnya nih kita bahas nikah siri ya Mas, kan nikah siri itu kan tercatat di agama tapi nggak tercatat di hukum. Ya, terus mereka baru nikah siri, terus mereka kumpul kebo, itu mereka bisa nggak tiba-tiba mereka kena gerbek nih Mas? Bisa nggak mereka tuh dipidana? Ya justru pasal ini kan sebenarnya melarang itu nikah siri kan? Iya kan? Iya. Saya tuh nggak tahu ya, kok ada konsep-konsep nikah siri yang sekarang banyak penghulu ada memang penghulu yang sampai KUA yang spesialis siri itu ada memang yang menjamur itu saya juga bahkan ada gitu sertifikatnya itu. Ya makanya udah kayak sertifikat tanah aja kan. Ya negara ini kan konsepnya adalah negara formil ya. Sesuatu kan formil, legal, ada norma aturan gitu, karena aturan itu kan bentuknya adalah suatu kesepakatan sosial di situ kan. Nah, nikah siri itu sebenarnya mungkin secara agama kalau dilihat itu kan ada beberapa mazhab ya. Memang cuma satu mazhab sebenarnya yang memperbolehkan itu pun dengan syarat yang sangat ketat gitu kan. Yang 4 itu kan boleh tapi haram kan. Makanya MUI kemarin bilang itu boleh tapi haram gitu. Ya, betul Ya, nih. MUI boleh tapi haram. Karena memang asalnya memang seperti itu kan. Kan itu dari istihad kan sebenarnya gitu. Kalau dikaitan dengan ini kita bicara masalah agama ya gitu. Tapi kalau dalam konteks negara, nikah siri ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat kalau salah cuman alasan-alasan dibuat-buat untuk membenarkan segala sesuatu tindakannya yang sebenarnya dia udah tahu salah gitu loh. Makanya sekarang ginilah, kita beberapa kali ada klien gitu kan, ada nikah siri. Kita ajukan isbat di pengadilan agama, bisa nggak? Bisa. Dengan sertifikat yang dibuat oleh mereka itu. Nggak bisa sih. Bisa nggak? Karena kalau dalam hukum formilnya kan kalau nikahnya bisa diisbatkan, ya kan bisa dilakukan tetapkan pengadilan sebagai pernikahan yang sah kan gitu. Tetapi kan ketentuan isbat itu kan untuk perkawinan di sebelum tahun 74, ya kan? Nah sekarang saya udah nikah sama Mbak Cynthia misalnya, ternyata nikah siri itu, saya udah punya keturunan tuh. Nah, saya mau ngisbatkan, bisa nggak? Enggak. Susah. Dan tidak semua pengadilan mau, udah gitu loh, karena terlalu beresiko juga di situ gitu. Nah, justru itu menghindarkan sebelum ada keturunan, ya kan? Karena dampaknya kan nanti ke keturunan tuh, ya kan? Nah, sebelum ada keturunan, ya sebaiknya hukum publik itu sudah membatasi di situ. Sebenarnya di situ poinnya. Dan juga moralitas kan. Nanti yang namanya perzinahan nanti dilegalisasi dengan nikah siri dan sebagainya. Menurut saya itu sangat sangat mengganggu lah. Sering dengar nikah siri apalagi sekarang. Jangankan itulah. Pejabat aja kemarin ada yang kena kasus kan. Yang katanya isu-isunya udah nikah siri dengan orang lain kemarin kan. Yang family man banget gitu kan. Terus kemarin ada kasus kaitan dengan siapa itu tadi? Indra Rusli ya? Yang akhirnya, itu juga kocak juga itu. Awalnya itu, kenapa? Dia udah gak sepakat, ternyata sekarang tetap mempertahankan pernikahan sirinya. Ya kan? Siap dimadu, ternyata istri pertamanya gak mau gitu. Ya bayangkan aja gitu loh, kalau nikah siri itu, malah keren lagi putusan nikah. Kalau kalian bayangkan nggak, nikah siri itu proses pernikahan itu untuk melegalkan suatu perselingkuhan. Iya sih. Ya kan terjadi kemarin tuh. Pernikahannya dihilangkan, aku sama kamu sah nikah siri.
Iya sih. Ya bayangkan aja sengeri itu kan. Padahal kan ada dalam pasalnya itu berapa itu 285 atau berapa itu. Ketika menyembunyikan perkawinan itu maka ada ancaman pidananya kan. Iya. Nah itu kan juga diakomodir di KUHP yang baru, Heeh. ya kan? Iya, iya, iya. Makanya menurut saya keren sih KUHP yang baru itu. Jadi terlepas dari siapapun yang kontra, menurut saya untuk masalah moralitas itu saya acungi jempol lah. Karena bener-bener itu tuh udah lama gitu loh. Sejak saya dulu masih jadi, saya pernah diminta bantuan Pak Muzakir ya pada waktu saya jadi mahasiswa itu tahun 2014 itu. Itu kan udah polemik masalah-masalah ini, perzinahan Iya. ini. Waktu itu setelah perzinahan baru polemik santet. Saya masih ingat itu saya diminta bikin kajian sama Pak Muzakir yang notabene dulu bagian dari pembikin ini apa namanya KUHP tim KUHP ini kan. Nah, ini filosofisnya saya masih ingat tuh. Dulu pada waktu itu dia ceritakan ke kami tim UI itu salah satunya kenapa kok harus mengurusi masalah nikah siri, kenapa kok harus mengurusi masalah perzinahan dan sebagainya. Ya karena memang seperti itu gitu loh. Negara itu harus hadir. Negara itu tidak hanya masalah apa namanya perzinahan di situ, tapi masalah pernikahan itu sebenarnya juga bagian dari hukum yang memang itu harus dilindungi oleh negara karena kaitan dengan kesejahteraan suatu keluarga kata dia gitu. Makanya ini harus dilindungi loh perkawinan yang sah ini. Jangan sampai ada alasan-alasan yang membenarkan. Dulu isunya nggak cuma nikah siri, kawin mut'ah. Oh iya yang kontrak itu Mas. Ya, dulu isunya kawin mut'ah. Jadi sebenarnya itu bukan nikah siri dulu, kawin mut'ah. Tapi kan bergeser tuh. Mut'ah itu nggak kuat gitu, karena kan itu kayak nikah kontrak aja di situ. Tapi akhirnya bergeser menjadi nikah siri terus itu dipasalkan itu. Nah itu tujuannya adalah untuk membatasi itu supaya perkawinan itu tetap sah dan istri itu memiliki hak secara konstitusional untuk dipertahankan dia secara hak-hak dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, sehingga tidak hanya perdata yang dia gugat, ya kan? Kalau perdata kan dia ke pernikahan, gitu Iya. kan? Ke hak-hak, tapi dia bisa juga mengajukan pidana masalah itu. Itu sih. Jadi emang KUHP baru ini benar-benar melindungi perempuan ya, perempuan sebagai perempuan dan perempuan sebagai istri. Iya. Masalah 60 tahun lalu itu Mbak sebenarnya. Jadi KUHP itu kan rumusannya udah dari 60 tahun lalu, lebih bahkan gitu kan. Nah itu kan yang sebenarnya salah satu yang muncul kenapa alasannya itu kan itu juga salah satunya. Masalah perzinahan yang benar-benar perempuan itu benar-benar tidak terlindungi secara hukum gitu. Walaupun sebenarnya juga kita tidak bisa serta-merta menyalahkan juga kaum laki-laki gitu kan. Karena kan pasti ada mau sama mau kondisi perzinahan itu gitu. Tapi dampak dari itu kan pasti perempuan, dan kadang-kadang laki-laki itu kan cuma janji manis ya. Iya betul. Di depan gitu kan. Udah nanti tak nikahin atau apalah ini, tiba-tiba ketika terjadi hamidun tadi ya kan? Jadi gitu. Nah, kadang juga kayak itu udah buat contohnya udahlah buat keseriusanku gitu kan, kita nikah siri dulu. Nanti begitu hamil kabur. Iya. Ya kan? Itu kan hal-hal seperti itu kan negara harus turun di situ tuh. Oh iya. Nah, terus Mas, kan tadi kalau terkait laporannya itu kan delik aduan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang merasa dirugikan bisa mengadu atas perzinahan, atas kumpul kebo ini. Nah, apa syarat laporan itu bisa naik, Mas? Syarat mutlak laporan itu bisa langsung diterima. Syaratnya kembali ke bukti ya. Kalau kita bicara hukum pidana itu kan hukum pembuktian. Jadi pada prinsipnya tidak ada yang berbeda antara KUHP yang baru dan yang lama. Ketika ini berbicara perzinahan, maka berbicara tentang bukti. Pertama adalah legal standing dulu yang lapor. Kalau dia suami istri, maka suami dan istrinya yang boleh melapor. Jika dia tidak terikat pernikahan, berarti yang punya hak untuk melapor adalah si anak atau orang tuanya. Nah, itu legal standingnya, satu. Setelah punya legal standing, maka dia bicara tentang apa sih dugaan bukti bahwa terjadi perzinahan itu. Ya, bisa penggerbekan, contoh. Atau yang kedua, bukti yang misal ya kelihatan ya tadi dengan tinggal bersama di dalam suatu tempat, ya kan. Itu bisa jadi bukti permulaan sehingga nanti penyidik bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih dalam terhadap kasusnya. Nah, cukup 2 alat bukti aja yang tentunya kalau bisa diikuti juga ya dengan adanya saksi dan adanya ya bukti-bukti elektronik yang mendukung itulah.
Ya, kalau itu lengkap, insya Allah bisa langsung naik sih. Oh jadi ya karena yang penting sudah digerebek ya. Jadi kalau cuma angan-angan. Itu yang paling kuat loh ya, kalau penggerebekan itu paling kuat sebenarnya. Tapi kalau yang dugaan-dugaan kayak gitu ya itu harus didukung sama bukti-bukti yang saling menguatkan. Jadi nggak bisa cuma sekedar bukti-bukti yang ibaratnya apa sekarang kan kami kan kadang dapat bukti yang cuma sekedar dugaan ya. Contohnya updatean status, dia kan updatean status di hotel kayak gitu kan. Iya. Ini yang di sini update di sini, yang sana lagi update di hotel yang sama. Itu nggak bisa gitu loh. Karena apa? Updatean yang tidak langsung mengarah ke perzinahan ya nggak bisa gitu. Kayak cuma saling update kayak gitu, wah itu belum bisa. Gitu. Tapi kalau mungkin melihat masuk ke kamar yang bersamaan, itu mungkin masih bisa. Gitu. Berarti hampir sama ya Mas bukti-buktinya itu dengan bukti-bukti pasal perzinahan. Iya, yang beda cuma legal standing aja sih. Legal standingnya aja ya. Nah terus Mas kalau misalnya apa namanya lupa. Maaf lupa. Nah, terus Mas, kan ini kan banyak juga kan yang ya tadi kan penggerebekan itu masyarakat itu kan apa ya masyarakat itu kan sukanya membesar-besarkan hal yang sebenarnya nggak harus besar dan juga masyarakat tuh kadang minim literasi gitu kan. Nah, jadi itu mereka ya tadi kontra terkait. Nah, berarti nanti dengan mudah Satpol PP menggerebek padahal ya enggak tetap sama aja penggerebekan tuh nggak semudah itu. Nah, ada juga lagi yang harus diluruskan. Jadi kalau misalnya turis-turis yang akan datang ke Indonesia kan mereka akan stay ya. Kita nggak tahu ya turisnya itu udah menikah atau belum. Nah, ternyata jadi itu jadi ketakutan masyarakat. Apakah turis-turis ini juga bisa kena dampaknya KUHP baru kita ini atau bagaimana? Ya, kembali ke legal standing tadi. Kalau saya sih melihatnya sederhana ya. Karena ini ada delik aduan absolut. Berarti yang boleh melaporkan adalah pihak yang merasa dirugikan. Yang merugikan kan dari dibatasi tadi ya. Si suami dan istrinya atau orang tua atau anaknya. Selain itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya orang luar tadi WNA tadi datang ke Indonesia dan orang tuanya sana yang ngelapor ya silakan. Tapi menurut saya kan itu bukan budaya mereka ya untuk orang tua sana untuk ikut campur dengan hubungan yang bahasanya tadi hubungan seks bebasnya mereka yang menjadi budaya mereka ya gak ada masalah kan. Nah makanya kalau penggerebekan tadi ibaratnya nanti ada turis digerebek, saya rasa nggak akan sampai ke sana. Jadi ya kita meluruskan stigma-stigma di masyarakat ya karena mungkin kepikiran ya. Karena masyarakat itu misalnya ada bahan segini bisa dijadikan satu ember gitu sama masyarakat. Karena yang nggak paham tentang konteks kasus aturan ini bisa jadi nanti kedepannya mungkin ada travel warning ke Indonesia kan sangat mungkin ya. Makanya kita juga harus mengedukasi di masyarakat. Ya ini secara aturan ini tidak akan menjerat turis kok kalau kita lihat dengan konteks yang sekarang terjadi ya. Tapi kalau nanti ada yang masalah ini ya orang tuanya sana keberatan ngelapor ya ada aturannya beda lagi. Nah terus Mas ini kan pasal tadi kan untuk melindungi perempuan. Nah tapi bisa nggak Mas dijadikan tamengnya orang tua untuk misalnya ada orang tua nggak setuju nih sama anaknya atau misalnya nggak setuju sama anaknya terus anaknya nggak dibawain kemana dibikin gitu loh Mas seakan-akan anaknya tuh melakukan itu gitu. Nggak bisa juga. Jadi ini kan delik yang dari pasal 411 ya. 411 sama 412 ayat 1 atau 2 saya lupa. Jadi memang ada dua pasal di situ untuk kaitan dengan perzinahan ini, pasal zina dan kumpul kebo. Gitu. Ya kalau anaknya living together ya kena pasal 412 kumpul kebo kan. Jelas itu. Tapi kalau kaitan dengan perzinahan ya harus dibuktikan sama kayak 289, 284 ya KUH pidana. Jadi kalau cuman nggak suka anaknya dibawa kemana-mana dan itu ya nggak bisa dilaporkan juga, gitu nggak bisa melaporkan karena ya bukti perzinahannya apa kan nggak bisa juga. Jadi nggak bisa lah pasal ini digunakan untuk sebagai alasan membabi buta. Aku nggak suka sama kamu terus kamu tak laporin, nggak bisa juga. Kecuali memang terbukti aku nggak suka sama kamu udah membawa anakmu berbulan-bulan nih. Yang living together itu kan udah sampai setahun 2 tahun nih. Iya. Nah kalau orang tuanya nggak tahu ya udah dilaporin gitu. Cuman masalahnya adalah saya belum tahu nih, mungkin Mas Andreas bisa memberikan penjelasan ya. Ketika orang tua ini melaporkan seseorang kumpul kebo ini bisa nggak
yang anak kita itu bisa masuk penjara gitu. Karena kan otomatis pelakunya kan tetap nggak mungkin satu kan, namanya kumpul kebo kan, dua. Apakah itu juga menjadi masalah? Ini juga belum saya belum mempelajari sih. Jangan-jangan itu juga jadi bumerang juga. Saya melaporkan dia kumpul kebo, ada saya masuk penjara juga gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran sih nggak ada masalah ya. Contohnya kemarin kalau nggak salah itu kasusnya siapa itu yang nyai siapa namanya? Yang kemarin sekarang kena kasus TPPU itu kan pernah melaporkan anaknya juga tuh. Oh, ini Nikita Mirzani, iya kan? iya. Itu kan juga anaknya masuk juga kan? Nah, mungkin buat pembelajaran dan sebagainya kan, siapa tahu bisa gitu. Tapi saya nggak tahu sih kayak gini kan, kita melapor ke anak, melapor adik, melapor ke misalnya anak melaporkan orang tua, berarti dua-duanya harus masuk nih. Orang tua melaporkan anak, berarti orang tuanya harus rela nih anaknya di penjara gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa dilindungi salah satu kan, karena kita melindungi anaknya, mungkin bisa nggak? Kalau menurut saya sih nggak bisa ya. Tetap walaupun saya melaporkan anak saya, tetap mau nggak mau anak saya juga masuk gitu. Nah itu jadi dilematis untuk melaporkan juga nanti jatuhnya. Iya Gitu. sih ya. Iya, kayak saya juga belum baca ya untuk itu ya. Tapi kalau secara konsepnya kan pelakunya nggak mungkin perzinahan itu sendirian kan. Nah, makanya masuk akal ketika dua-duanya kena itu. Cuman apakah itu ada ketentuan khusus lagi? Kebetulan belum baca juga untuk itu ya. Cuman kalau logika aja ya Dua-duanya. seharusnya masuk dua-duanya. Kayak di sebelumnya, KUHP sebelumnya ya. Kayak gitu sih. Nah, terus Mas, kalau dengan adanya KUHP baru ini bisa nggak berdampak pada hotel-hotel? Jadinya mereka tuh lebih aware untuk menanyakan buku nikah pada orang-orang yang mau check-in. Sangat berdampak. Ya bisa. Sangat berdampak dan itu sudah dirasakan oleh kawan-kawan dari PHRI ya. Jadi mereka juga udah sering nih tanya ke kita nih rahasianya gimana dan sebagainya. Kita juga sarankan untuk udah cari aman, tanyakanlah dan sebagainya. Tapi sebenarnya hotel pun juga walaupun ada undang-undang yang baru ini, itu pun juga sebelumnya juga beresiko kalau terjadi sesuatu di kamar pun juga hotel pasti kena juga gitu kan. Iya. Entah ada yang melakukan perzinahan di situ, ada penggerebekan atau apa, hotel pasti juga kena sih sebenarnya gitu. Jadi ya mungkin ini hotel lebih waspada aja sih menurut saya untuk kaitan dengan teman-teman yang di bidang wisata ya, terutama karena kaitan dengan bentuk-bentuk tindak pidana ini kan sebenarnya tindak pidana yang sebenarnya tidak terlalu berat ya, tapi ini kan nanti akan berdampak kepada usahanya gitu kan. Oke, ya. Karena itu tadi ya Mas ya, sebenarnya tuh ini tuh baik, tapi masyarakat itu banyak yang tidak memahami bahwa ini tuh demi kebaikan. Jadi masyarakat tuh yang hal-hal positif tuh kan masyarakat langsung tidak gitu, langsung memviralkan gitu kan. Oke nih Mas-mas semuanya, sebelum terakhir ini udah closing statement ya. Minta tolong dong untuk diberikan closing statement untuk teman-teman yang mungkin kontra di luar sana supaya setelah menonton podcast kita tuh jadi gemar untuk membaca. Bukan gemar ya, makin Ya siapa tahu agak tercerahkan dari podcast kita dan jadinya dia paham literasi, dia makin membaca gitu. Karena kan kayak pemahaman-pemahaman di web itu kan lebih bahasanya nggak kayak yang bahasa pasal ya Mas, yang kadang kan pasal tuh yang bisa paham tuh orang hukum. Nah kalau teman-teman cuma baca di kayak gitu kan bisa ditafsirkan multi tafsir gitu. Coba minta di closing statement. Coba dulu. kamu dulu Mas. Aku dulu. Ya intinya sebenarnya negara kita untuk kaitan dengan masalah sosial kan sebenarnya yang diangkat menjadi masalah pidana kan gitu. Itu sudah cukup banyak ya mengatur, apalagi dengan undang-undang yang baru, ada undang-undang perlindungan anak itu juga mengatur ya. Kemudian ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu juga sangat mengatur kaitan dengan itu. Kemudian sudah ada pasal tadi 411, 412 dan seterusnya itu juga sangat mengatur ya. Ya saya harapannya dengan kondisi ini dipahami bersama, jangan sampai masa depan kita sebagai generasi muda itu sangat-sangat terganggu dengan kondisi-kondisi yang moralitas ini gitu. Jadi negara memang harus dipahami bahwa ini sebenarnya untuk melindungi kita kok gitu, untuk melindungi bangsa kita loh gitu. Jangan malah disalahkan karena memang faktanya kaitan dengan kondisi-kondisi kumpul kebo dan sebagainya itu kan sangat dekat ya dengan obat-obat terlarang kan seperti itu. Jadi satu kesatuan lah bahasanya gitu. Apalagi dan di samping itu dampak kepada keturunan kan juga luar biasa gitu loh. Jadi kadang ketika kita melakukan
kondisi-kondisi kumpul kebo, kondisi-kondisi living together, oke enak lah di situ, hak dan kewajibannya kan bebas lah gitu. Tapi bagaimana ketika di situ ada keturunan? Yang siapa yang harus menanggung? Kalau orang tua kedua-duanya itu tidak resmi, anaknya tidak dilindungi oleh hukum, yang jadi korban kan hukum. Anaknya kan. Kalau ibunya nggak mau mengakui sebagai anaknya, orang ayahnya juga nggak mengakui sebagai anaknya, dia yang mau diakui oleh siapa gitu loh, ya kan? Ini kan generasi kita kan, gitu. Jadi benar-benar untuk melindungi negara kita, benar-benar tidak hanya kaitan dengan masalah subjektivitas kepentingan kita, tapi untuk melindungi generasi kita selanjutnya gitu. Karena anak yang lahir dari keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia itu kualitasnya jauh lebih baik daripada anak yang lahir dari keluarga yang tidak sah, keluarga yang ada masalah, keluarga broken home dan sebagainya. Itu aja. Keinginan dari negara itu seperti itu. Makanya negara harus masuk untuk mengatur negara, untuk mengatur keluarga gitu. Dari Mas Antariksa? Oh ya, oke, mungkin buat ini ya, buat teman-teman yang sobat-sobat liberal di luar sana ya, yang menolak tentang pasal perzinahan ini, pasal kumpul kebo ini, ya selamat, kalian punya pikiran yang sangat bagus gitu. Jadi pertahankan sampai saudara-saudara tercerahkan ketika ada keluarga teman-teman yang jadi korban. Iya. Jadi teman-teman yang punya case semacam ini, kalau belum pernah terjadi dan jadi korban, ya nggak tahu betapa pentingnya pasal ini gitu. Tapi buat sekedar masyarakat ya, pengetahuan umum masyarakat, ini pasal sudah mengakomodir masalah-masalah sosial yang selama ini udah puluhan tahun nggak bisa diselesaikan. Nah jadi kalau saya pribadi itu menyambut sangat baik untuk pasal ini sebagai pasal yang mengamankan moralitas bangsa Indonesia ke depannya. Kayak gitu sih. Saya setuju sih dengan statementnya Mas Nur bahwa ya kita di kemudian hari kita menghasilkan anak-anak yang bahagia dari keluarga yang bahagia. Oke, terima kasih nih Mas semua udah sharing ilmu untuk meluruskan stigma masyarakat yang agak-agak kontra pada aturan ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita ketemu di next podcast selanjutnya untuk sharing-sharing ilmu terbaru. Oke, terima kasih. See you. Dadah dulu Mas. Dadah.